Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Sartika, NPM 10080817331 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Kajian Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi MIA Islah saat Pembelajaran Jarak Jauh. Studi kasus Strategi Komunikasi Guru MIA Islah saat Pembelajaran Jarak Jauh. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu dimulai dari saat ini yang dimana dunia sedang menghadapi virus yang mematikan atau yang kita sebut sebagai virus COVID-19. Dan juga virus ini mengalami peningkatan di seluruh Indonesia, khususnya di kota Bandung. Maka dari itu, berbagai solusi diberikan oleh pemerintah, di antaranya yaitu pemberlakuan sosial berskala besar atau yang kita sebut sebagai PSBB, yang mengakibatkan pelaksanaan belajar harus dilakukan di rumah atau PJJ. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi yang diberikan MIA Islah dan juga guru, serta kegiatan pembelajaran jarak jauh di MIA Islah. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui strategi pemilihan media dan konten pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh di MIA Islah. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang dialami guru MIA Islah saat pembelajaran jarak jauh. Kerangka pemikiran dimulai dari strategi komunikasi MIA Islah saat pembelajaran jarak jauh, yang dimana dalam membuat suatu kebijakan itu dalam dunia pendidikan termasuk ke dalam komunikasi pendidikan. Menurut Moh Gufron, komunikasi pendidikan ini adalah komunikasi yang berjalan dalam suasana belajar atau komunikasi yang memberikan kontribusi bagi seluruh individu yang ada dalam dunia pendidikan, termasuk dari pihak sekolah, guru, dan juga siswa. Lalu dalam membuat suatu kebijakan itu kita harus melihat aspek-aspek seperti tujuan strategi komunikasinya, langkah-langkah strategi komunikasinya, serta hambatan strategi komunikasi, yang kemudian akan menjadi suatu kebijakan yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan mengajar kepada siswanya. Kegiatan ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengamati suatu fenomena atau kondisi alamiah yang terjadi sehingga nantinya akan memunculkan data yang deskriptif. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini yaitu penelitian yang menjadikan objek sebagai kasus, dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan juga mendalam. Sehingga dibutuhkan banyak sumber data dalam memperoleh datanya. Didapatkan dari berbagai pihak yang berkaitan atau bisa juga dikumpulkan dari banyak sumber. Berikut subjek penelitian yang pertama yaitu keinformannya Bapak Ki Agus Ahmad Ismail selaku Kepala Madrasah, Ibu Ajeng Suciati selaku Pembantu Kepala Madrasah bidang kurikulum, Ibu Neneng Suryati dan juga Pak Kiswanto selaku guru di MIA Islah. Dan juga terdapat informasi sekunder, yaitu Nurul Kursiah Hamdani selaku orang tua murid yang sekolah di MIA Islah dan juga Muhammad Gias, yaitu murid yang bersekolah di MIA Islah. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Pembahasan yang pertama, strategi pemilihan media dan konten pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh di MIA Islah ini. Yang pertama, karena melihat situasi dan kondisi, yang dimana pada saat ini kita harus melihat situasi dan kondisi. Dan seluruh pihak yang ada di sekolah harus mengetahui apa saja yang diperlukan seperti berbagai media dan juga sebagai kebutuhan saat kondisi dan situasi dan kondisi saat ini berbagai pihak sekolah itu membutuhkan suatu media, membutuhkan kombinasi media yang digunakan untuk memberikan suatu informasi maupun materi kepada siswanya. Lalu kebijakan yang diberikan oleh Kemendag kepada pihak MIA Islah ini untuk menggunakan media e-learning sebagai media yang digunakan untuk memberikan materi saat PJJ. Lalu yang kedua ini ada hambatan yang dialami guru MIA Islah saat pembelajaran jarak jauh itu muncul dari pihak eksternal, yaitu pihak siswa dan juga orang tua.
terjadi dari proses penyampaian yang dimana melihat situasi dan kondisi bagaimana siswa tersebut menerima materi yang diberikan oleh guru. Lalu fisik ini terjadi karena adanya jaringan yang tidak baik atau buruk, sehingga materi yang diberikan oleh guru tidak dapat diunduh dengan baik dan juga tidak dapat didengarkan dengan baik. Semantik, pembelajaran jarak jauh dan tatap muka itu berbeda, yang dimana siswa tidak dapat bertanya kepada gurunya secara langsung jika ada pertanyaan yang jika ada materi yang dirasa sulit. Lalu psikososial, ini terjadi karena adanya kebiasaan. Seperti kebiasaan orang tua, tidak semua orang tua bisa menjadi guru kedua bagi siswanya atau bagi anaknya. Sehingga hambatan ini memang terjadi dari pihak eksternal, yaitu siswa dan juga orang tua. Kesimpulannya itu yaitu untuk strategi pemilihan media dan konten pembelajaran efektif dalam MIA ISLA ini melihat situasi dan kondisi pandemik seperti saat ini. Lalu melihat kebutuhan dan juga sebagai kebijakan. Untuk hambatan itu terjadi dari pihak eksternal yang muncul dari proses penyampaian, fisik, semantik, dan psikososial. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf tidak ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.